Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Lake Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas soal IPA mengenai menghitung jarak ya di dalam air laut kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 second atau 12 detik. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per second, maka kedalaman laut di tempat itu adalah titik-titik berapa meter. Nah, ini untuk apa ya? Untuk kita yang belum terbiasa ketemu soal kayak gini, bingung biasanya. Ini cara ngerjainnya gimana gitu ya kan? Kalau misalkan kita belum terbiasa ketemu soal yang menghitung jarak di dalam laut. Nah, sekarang Kak Sigit ajarin dulu ya. Ingat seperti biasa kita tulis dulu diketahui, ditanya, dijawab ya. Diketahui T sama dengan 12 second. Nah, T di sini bukan periode tapi waktu ya. Nih, 12 detik. V cepat rambat 1800 meter per second. Nah, yang ditanya apa, Kak? Yang ditanya adalah jarak S kayak gitu. Nah, langsung kita jawab. Nah, ingat ya, tetap kita harus menulis rumusnya dulu supaya gampang nanti kita pakai. S sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, kalau kalian ngebaca rumus ini, kira-kira inget gak? Kayaknya ini kita udah pernah ketemu ya. Kalian mungkin udah pernah ketemu di kelas 7 kayaknya ya. Yaitu tentang apa, Kak? Tentang kecepatan. Lihat rumusnya, ya kan? V, harusnya kalau nyari kecepatan V S per T, ya nggak waktu kalian kelas 7. Kalau kalian masih ingat. Nah, terus kalau nyari S kan harusnya V dikali T doang, ya kan? Tapi kok ini dibagi 2? Apa bedanya kecepatan di dalam air untuk mengukur jarak sama kecepatan yang ada di darat kayak gitu. Nah, ini Kak Sigit akan ngebahas lebih detail. Soalnya kenapa Kak Sigit mau ngebahas ini? Ngebahas ini lebih detail karena sering salah di sini. Jadi murid-murid Kak Sigit salahnya itu langsung S sama dengan V dikali T. Udah gitu aja kayak gitu. Rumusnya benar S sama dengan V dikali T. Tapi kalau untuk contoh kasus kayak gini, menghitung jarak di dasar laut, maka itu wajib dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Itu ada di gambar ini. Jadi, sinyal bunyi yang ditembakkan itu pasti dari kapal, ya kan? Ketika gelombang bunyinya ditembakkan ke dasar laut, nah, dung, 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 ke dasar laut gini kan? Nah, maka dari dasar laut ini akan memantulkan kembali gelombang bunyi. Dung, dung, dung. Nah, baru sampailah ke kapal. Nah, di kapal itulah ditangkap sinyal bunyi itu, kemudian dihitung dengan rumus ini. Kayak gitu asal muasalnya. Nah, tapi kenapa dibagi 2? Lihat, karena gerakan gelombang bunyinya itu 2 kali. Tuh, sedangkan yang kita cari itu apa sebenarnya? Yang kita cari kan cuma jaraknya doang. Jarak dari perahu, dari kapal ke dasar laut. Itu doang kan, jarak kedalamannya kan. Jadi dia nggak perlu 2 kali dihitung. Nah, oleh sebab itu, maka rumusnya wajib dibagi 2. Kayak gitu ya. Nah, itu asal muasal rumus S sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, langsung kita masukin angkanya ya. Oke, S sama dengan V dikali T dibagi 2, gini kan. Nah, S sama dengan S yang kita cari ya. V-nya berapa tadi? 1800 dikali 12 dibagi 2. Nah, lihat sini. Kalau ketemu soal kayak gini, ini kalian jangan langsung dikali. Nah, itu mempersulit hidup. Hidup udah sulit, jangan dibikin sulit. Maka harus diapain dulu, Kak? Lihat, mana yang bisa dicoret? Sama duanya. Jadi 2 bisa dicoret di salah satunya ini. Nah, kalau dicoret sama 1800 kan agak ribet ya. Sebenarnya bisa sih. Cuma Kak Sigit pengennya nyoretnya sama yang 12. Jadi coret 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 6. Jadi kayak gitu ya. Jadi S-nya berapa? 1800 dikali 6. Nah, oke, Kak Sigit ajarin lebih detail ya. Jadi 1800 dikali 6 itu kayak gimana? Nih, Kak Sigit ajarin 020 ini jangan dipakai, jangan diikut campurin. Simpen dulu aja ya. Jadi jangan kalian begini. Salah. Bukan salah, ini benar, tapi ini nyusahin hidup ya. Jadi jangan ngelakuin yang kayak gini. Terus kayak gimana, Kak? Kita langsung aja 18 dikali 6. Gitu dulu. 8 kali 6, 40.
8, 48, nabung 4, gitu kan. 1 kali 6 6 6 tambah 4 10, jadi 108. Udah kelar? Belum. Nah, ini kan 2 angka di belakangnya kan kita tabung. Nah, kita balikin lagi. Nah, itulah alasannya kenapa Kak Sigit nggak mau pakai cara yang ini. Supaya kita terbiasa, apa, tidak membuang-buang waktu. Kalau nol-nol gini kan nanti buang-buang waktu ya, kayak gitu. Nah, jadi jawabannya 10.800 meter, gitu ya. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.